Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeka Muhammadi, kelas C, nomor standbook A421200038. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan makalah saya yang berjudul Terbentuknya Alam Semesta. Terbentuknya alam semesta itu kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Dan kita sebagai manusia masih merupakan misteri, atau kita masih belum tahu bagaimana terjadinya terbentuknya alam semesta ini, dan para ilmuwan dan para ahli-ahli terus mencari tahu tentang bagaimana terbentuknya alam semesta ini. Masuk materi selanjutnya, pembentukan alam semesta. Pengertian alam semesta adalah mencakup tentang mikrokosmos dan makrokosmos. Para ahli astronomis menggunakan istilah alam semesta dalam pengertian tentang ruang angkasa dan benda-benda langit yang ada di dalamnya. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang berakal, budi, dan sebagai penghuni alam semesta selalu tergoda oleh rasa ingin tahu untuk mencapai penjelasan tentang makna dari hal-hal yang diamati. Dengan diperolehnya berbagai pesan dan beraneka ragam cahaya dari benda-benda langit yang sampai di bumi, timbullah beberapa teori yang mengungkapkan tentang terbentuknya alam semesta, yaitu yang pertama, teori keadaan tetap. Teori ini berdasarkan prinsip kosmologi sempurna yang menyatakan bahwa alam semesta ini dimanapun dan bila manapun selalu sama. Berdasarkan prinsip tersebut, alam semesta terjadi. Teori ini menyatakan bahwa tiap-tiap galaksi yang terbentuk tumbuh menjadi tua dan akhirnya mati. Jadi teori ini beranggapan bahwa alam semesta ini tak hingga besarnya dan tak terhingga tuanya. Kemudian teori yang kedua yaitu teori ledakan dahsyat atau Big Bang teori. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta berasal dari kondisi super padat dan panas yang kemudian meledak terus mengembang sekitar 13.700 juta tahun yang lalu. Teori ledakan ini bertolak dari asumsi adanya suatu massa yang sangat besar sekalipun yang mempunyai berat jenis yang sangat besar meledak dengan hebat karena adanya reaksi inti. Massa ini kemudian berserak mengembang dengan sangat cepatnya menjauh pusat ledakan. Kemudian selanjutnya pembentukan tata surya. Tata surya terdiri dari matahari sebagai pusat dari benda-benda lain seperti planet, satelit, meteor, komet, debu, dan gas antar planet yang beredar mengelilinginya. Keseluruhan sistem ini bergerak mengelilingi pusat galaksi. Banyak teori tentang asal-usul tata surya dikemukakan oleh orang, tetapi belum ada satupun yang dapat diterima oleh semua pihak.
Kemudian materi selanjutnya yaitu struktur bumi. A. Komposisi dan struktur. Bumi adalah sebuah planet kebumian yang artinya terbuat dari batuan, berbeda dibandingkan gas raksasa seperti planet Jupiter. Planet ini adalah yang terbesar di antara planet Jupiter adalah yang terbesar dari 4 planet kebumian. Dalam kedua, arti massa dan ukuran dari keempat planet kebumian juga memiliki kepadatan tertinggi, gravitasi permukaan terbesar, medan magnet terkuat, dan rotasi paling cepat. Bumi juga merupakan satu-satunya planet kebumian yang memiliki lempeng tektonik. B. Bentuk. Bentuk planet bumi sangat mirip dengan bulatan gepeng, sebuah bulatan yang tertekan ceper pada orientasi kutub-kutub yang menyebabkan buncitan pada khatulistiwa. Buncitan ini terjadi karena rotasi bumi, menyebabkan ukuran diameter khatulistiwa 43 km lebih besar dibandingkan dengan diameter dari kutub ke kutub. C. Lapisan bumi. Menurut komposisi jenis dari material, bumi dapat dibagi menjadi lapisan, yaitu kerak bumi, yang kedua mantel bumi, yang ketiga inti bumi, dan itu. Kemudian materi selanjutnya, pembentukan benua dan samudera. Benua dan samudera terbentuk melalui proses yang sangat panjang. Dahulu, bentuk benua dan samudera tidak seperti sekarang ini. Setelah melalui proses yang terbentuklah benua seperti pada saat ini. Dan inti dari kesimpulan makalah saya yaitu kesimpulan yang dapat kita ambil dari keseluruhan alam semesta beserta dimensi materi dan waktu muncul menjadi sebagai hasil dari suatu ledakan raksasa yang terjadi dalam sekejap. Peristiwa ini yang dikenal dengan Big Bang membentuk keseluruhan alam semesta sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Jagat raya tercipta dari suatu ketiadaan sebagai hasil dari ledakan satu titik tunggal. Kalangan ilmuwan modern menyetujui bahwa Big Bang merupakan satu-satunya penjelasan masuk akal dan yang dapat dibuktikan mengenai alam semesta dan bagaimana alam semesta muncul menjadi ada. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang makalah saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.